Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 dari ruang 1. Di kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan tentang haki. Pertama-tama kita perkenalkan dulu anggota kita. Ada saya Chandra Setiawan. Saya Dias Radio. Saya Rikma di Ketambunan. Saya Lutfi Akbariadi. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang haki. Yang pertama, apa itu haki? Apa itu haki? Jadi haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual kita. Jadi pada dasarnya konsep tentang haki bersumber pada pemikiran bahwa karya intelektual kita yang telah kita ciptakan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Maka dibentuklah tentang peraturan haki ini. Peraturan haki ini bertujuan untuk melindungi hasil karya kita dan mendorong kreativitas kita untuk lebih maju ke depannya. Fungsi haki sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jeripayanya. 2. Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersial, kekayaan intelektual, karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya. Yang keempat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. 3. Macam-macam haki. Yang pertama ialah hak cipta. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan. Yang kedua, paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi, warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. 4. Prosedur mendaftar hak cipta. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik perangkap 3. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp 6.000. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan 1. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta. 2. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta. Nama kewarganegaraan dan alamat kuasa, jenis dan judul ciptaan. 3. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali. 4. Uraian ciptaan, perangkap 3. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Melampirkan bukti kewarganegaraan cipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum kuasa tersebut. Melampirkan surat kuasa bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI. Apabila pendaftar ciptaan diajukan di atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan meletakkan satu alamat pemohon. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak, melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau pergantinya. Yang ngomong siapa? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.